Nasih sapenakwi mina beragam merenungkan peristiwa kematian yang tidak tahu apakah sebelumnya pernah kita menguburkan dua orang bersama-sama atau ini yang pertama kali dalam sejarah gereja Palasari. Bagaimana iraga sekali orang yang percaya sama Tuhan melihat kematian dalam kacamata iman, keyakinan akan Yesus yang merupakan sumber dan hidup kita. Suatu kali mina wenten satwa sapuniki wenten di dunia beburonan, dunia binatang terjadi perkelahian yang hebat sekali karena antar mereka saling cemburu. Sapi dan babi bertengkar hebat sekali. Babi merasa iri karena semua anak manusia di TV-TV membicarakan sapi. Lalu dia komplain, sapi hebatmu apa? Goban kamu moglong lah setengah bentuk itu, tapi adi onyang nak memuji kamu semua nih. Apa sih kehebatan kamu nih? Sapi S3 dia senyum sinting. Kemudian sapi menjawab, semua anak di Palasari di Bali minum susu sapi, sehingga mereka semua mengenal sapi. Dengan pongahnya sang babi menjawab, rago masih nyan sang nawang beguling. Isajo masih yang beguling. Tapi bedanya apa? Beguling itu orang makan beguling, kalau babi itu mati. Sedangkan ketika orang minum susu sapi, sapi itu masih hidup. Ini yang membedakan Bapak sekalian. Ketika kita memberikan sesuatu ketika masih hidup, raga nu seger, nu jegek, nu siteng nyidang raga memberikan sesuatu, inilah sebenarnya iman yang Tuhan harapkan dengan gambaran benih tadi itu. Sehingga kematian dalam konsep kacamata iman Katolik adalah sekadi raga hidup napi raga dihasilkan. Apa yang kita hasilkan? Ya cara pohon, ya gede, ganggas, tapi menghasilkan pohon hanya membuang-buang nutrisi. Sehingga mengapa dalam dunia perkebunan durian itu yang pohon yang remong itu pasti dipangkas. Kenapa? Karena semakin banyak remongnya itu seperti cabang yang kecil-kecil kita bilang ranting air itu pemborosan nutrisi, dipangkas semuanya sehingga dia sepertinya liglir tapi justru itu menghasilkan. Kenten taleraga mungkin sekali bapak dan ibu sana pun kepanggil. Ketika kenal mereka semua apa yang mereka buat dalam keadaan mereka masing-masing untuk menghasilkan buah. Nah sekali umat Bapak sekalian, sekali Injil yang dibacakan tadi yang ketiga kalinya tadi bagi dua kali, dan tadi juga jadi saksi. Satu pertanyaannya, penabur niki menurut umat Palasari niki nak belok pun nak dua. Kira-kira yang raga sekali penabur misalnya di petani, masa raga nabur di lapangan basket kan belok adanya. Tapi kenapa Injil menampilkan ini penabur tahu di tanah berbatu, di pinggir jalan, belukar, itu kan membuang-buang benih bukan? Tapi menapa artinya? Bahwa Yesus sebagai penabur memberikan kesempatan kepada semua orang, siapapun dia. Jelek, ganteng, alah toke, alah bojok semuanya. Tapi bagi Tuhan tidak masalah. Karena kekuatan ketika kita diberikan kesempatan dan mampu menghasilkan buah, itulah jaminan hidup yang kekal. Sehingga yang raga sekali umat Katolik pertanyaannya bukan berapa saya punya sesuatu, tapi berapa yang saya bisa berikan kepada Yesus lewat persekutuan umat Allah, gereja, pemaksan, KBG semuanya. Dan ketika Anda menghasilkan, itu bukan jasa Anda, bukan jasa saya, tapi jasa Yesus yang menggunakan kelemahan kita ini. Oleh karena bersyukurlah kalau kita bisa bersesuatu masih hidup ya. Seperti sapi dan babi bertengkar ini, orang semua pasti memilih sapi. Karena justru masih hidup dia memberikan susunya. Kalau mati saya ngidang mang susu ya. Habis susunya bukan? Kita tahu raga sekadi tanda kutip sapinya ada Sang Yang Widi lantaran ekaristi, pengakuan dosa, perminyakan suci dimungkinkan iraga untuk produktif. Ngiring agak sarang sami mensyukuri rahmat yang kita terima khususnya ketika Anda merayakan ekaristi
dimungkinkan untuk menghasilkan susu yang banyak. Sehingga dalam konteks ini Bapak kita Paskalis Wayan Putra dan Katarina Ninyoman Sitini, karena kekuatan Allah lewat pengurapan orang sakit, dimampukan menjadi orang kudus dan dihapuskan dosanya dan diberikan tempat yang berbahagia di surga. Nalar bagi semeton sane kantun urip nang jagate dumadak lewat pengastawan rego suang-suang puniki sekadi Injil menados benih, menados tanah sane becik, mangda benih sabda Tuhan, benih permandian, benih krisma tumbuh menados tanaman yang memproduksi banyak buah-buahan. Kita mohonkan ini, kita mohonkan ini dalam misa sore bersama dua saudara kita dan semua umat Palasari yang akan menghantar mereka ke tempat peristirahatan yang abadi. Amin.